Ululu, berdakwah kewajiban setiap muslim. Tapi gimana ya? Aku ini kan masih muda, ilmunya belum cukup. Mau dakwah gimana coba? Aduh, aduh. Tong, kenapa lu? Muka ditekuk gitu. Mikirin negara lu. Enggak ini Kang. Cuma lagi lihat ceramah. Katanya sebagai umat muslim kita ini wajib untuk berdakwah. Tapi kan masalahnya ilmu aku masih cetek. Masa iya mau berdakwah? Aduh, ntar malah tersesat. Oh, tersesat. Ya benar itu. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berdakwah. Sebagaimana salah satu dalil Al-Quran, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung menggapai surga yang penuh kenikmatan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah dakwah bukan hanya tentang ceramah, bukan hanya tentang pengajian. Kita sejatinya sebagai umat muslim mampu untuk berdakwah di segala lapisan, di segala umur. Tentunya dengan berbagai cara. Bisa menggunakan lisan kita, bisa menggunakan tangan kita, bisa menggunakan perbuatan dan segala kemampuan yang kita miliki dan kita kuasai. Bahkan di zaman sekarang kita bisa melakukan dakwah hanya dengan menggunakan HP. Seperti membuat konten-konten berupa tulisan, video, atau yang paling mudah hanya dengan membagikan video ceramah-ceramah ustadz dan para alim ulama. Bahkan ada yang menggunakan kesenangannya yaitu bermain game. Oh, jadi gitu. Oke deh, gas nih, langsung dakwah. Tunggu dulu, nyonongan. Gimana Kang? Gimana? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum berdakwah. Yang pertama adalah meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal paling pokok, sehingga perbuatan yang baik termasuk ibadah bisa menjadi buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malu bin niat." Sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya. Berkaca pada hadis tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam berdakwah menggunakan media sosial. Tentunya bukan untuk mendapatkan pujian, ketenaran, like yang banyak, dan niat tidak baik lainnya. Berdakwah haruslah berniat karena Allah, ingin mentaati perintah Allah, ingin berjuang di jalan Allah dan Rasulnya agar dapat mendapatkan ridhonya serta hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua adalah validitas konten. Memastikan bahwa ilmu, pesan, atau nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta terdapat dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Standar ilmiah bisa dirangkum dengan ungkapan sahih secara riwayat dan benar secara istinbat. Terkadang seseorang menukil dalil dari Al-Quran atau hadis, tapi cara pendalilannya, tafsirnya, atau pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Oleh karena itu, ini juga harus diwaspadai. Akan lebih selamat jika kita memakai pendalilan atau tafsir dari para ulama yang kredibel dalam memahami dalil-dalil syar'i. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memilih guru atau ustadz sebagai pengasuh di akun media sosial yang dikelola. Yang ketiga adalah mencantumkan sumber. Hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faedah itu didapatkan tanpa mengedit sumber dan mengklaim ilustrasi sebagai miliknya. Yang keempat, menghindari kontroversi. Hendaknya tidak menuliskan sesuatu yang bersinggungan dengan syubhat dan masalah ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan di luar kapasitas kita, sehingga akan memunculkan perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kelima adalah menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, hendaknya tetap memperhatikan sopan santun dan etika dalam membuat konten, tidak mengandung kata-kata kasar, celaan, menjatuhkan orang lain, dan bermuatan negatif lainnya. Yang keenam, memperhitungkan akibat. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadat serta tepat sasaran. Yang ketujuh, tidak mudah berfatwa.
Karena fatwa memiliki kehormatan yang tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, sehingga dikatakan orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Poin ini penting sekali agar tidak mudah muncul syekh Instagram, mufti Facebook yang mudah sekali berbicara agama tanpa memiliki ilmu di bidangnya. Dan yang terakhir adalah mampu mengamalkannya. Aturan terakhir dan hal yang paling ditekankan adalah mampu melaksanakan apa yang dibagikan di media sosial. Jangan asal membagikan ilmu, tetapi diri sendiri tidak mengamalkannya. Nah, itu dia beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan bagi kita semua sebelum membagikan ilmu lewat media sosial. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.